terima kasih teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir. Selamat datang di press screening film terbaru persembahan dari Star Vision, film Dasim. Langsung kita undang bergabung bersama kita untuk menyapa teman-teman semua sutradara dari film Dasim. Ini dia Baginanti Rona. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga setelah menonton filmnya kami bisa dibantu untuk diberikan publikasi yang baik dan juga sejujur-jujurnya terhadap karya film kami dan semoga terhibur. Selamat menyaksikan Dasim. Terima kasih teman-teman media. Sekali lagi tadi kita kaget bersama. Akan kita undang jajaran cast dan filmmaker dari film Dasim. Yang pertama kita sambut produser kita Bapak Chan Parwa Servia, penulis sekaligus sutradara dari film Dasim, Baginanti Rona. Akan bergabung juga ini dia editor dari film Dasim, Mas Wawan Iwibowo. Kita undang jajaran cast bergabung bersama kita, ini dia. Jadi sebetulnya Petaka Gunung Gede dan Dasim ini ada kemiripannya. Dua-duanya diangkat dari kisah nyata. Karena apa yang disampaikan dalam Dasim adalah situasi yang kalau kita tidak pahami, tidak kita bekali diri kita untuk menghadapinya, akan menjadi situasi yang sangat sulit. Keluarga menjadi hancur, rumah tangga bisa hancur. Harapan saya dengan menonton Dasim ini, kita semua membekali diri gitu. Kenapa cerita ini penting? Kita tahu ada gangguan Dasim dalam rumah tangga. Nah, jadi hal yang menariknya di sini adalah siapa sebetulnya Dasim itu sendiri. Itulah yang akan menjadi experience penonton yang kita harapkan. Film ini memang sesuatu yang sangat unik ya menurut saya. Jadi diceritakan kepada Pius Harip, kemudian ditulis skripnya. Di tengah perjalanan kita juga meminta Leila yang kita udah tahu, penulis horor yang udah mumpuni untuk menjadi skrip dokter, dan akhirnya malah skripnya juga disempurnakan oleh Ginanti Rona yang menjadi sutradara karya ini. Kita diajak mengikuti perjalanan, kalian mungkin bisa identifikasikan diri menjadi Salma atau menjadi Arman, tapi bagaimana mereka harus menghadapi sebuah persoalan yang begitu besar dan harus menghadapi kehilangan yang begitu besar. Semoga apa yang kita lihat atau apa yang kita tampilkan menjadi tontonan di karya ini tidak menjadi musibah bagi kita ataupun orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita sayang. Ditontonlah oleh orang-orang yang rumah tangganya rukun dan juga rumah tangganya sedang tidak rukun. Jangan-jangan ada Dasim di antara. Nah, Dasim itu sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya mungkin saja ada di mana saja. Di rumah kita juga mungkin saja ada. Kita tidak tahu. Di ruangan ini juga. Betul. Dia lagi sebel loh ngeliatin kita ngomongin dia. makanya Nabi kita, Nabi Muhammad selalu bilang bahwa setiap kita masuk ke ruangan, mau itu ada orang atau tidak ada orang, selalu mengucapkan salam. Karena kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Bisa di mana aja Dasim. Jadi waktu itu ngobrol sama Pak Parwes mengenai kita mau bikin film horor, religi, tapi juga gimana kita bisa mendesain ceritanya supaya jadi tidak terkesan menggurui gitu. Tapi kita juga mengajak penonton untuk ikut terlibat. Cerita yang dibawakan oleh suami istri ini, gangguan seperti apa dan konsep Dasim itu sendiri gitu yang merupakan sosok pengganggu jin bisa personifikasi dalam bentuk manusia gitu. Nah itu kita coba desain dan akhirnya jadilah cerita di film Dasim ini. Iya senang banget ini kedua kalinya saya dan bisa bekerjasama kembali dengan Zulfa Maharani dan juga Omar Daniel. Mungkin karena sudah pernah kerjasama sebelumnya jadi agak lebih mudah sih untuk membangun chemistry tersebut. Beruntung juga bisa bertemu dengan pemeran film lainnya, luar biasa dedikasinya terhadap seni peran. Tante Mirambelina yang sangat luar biasa memberikan sepenuh hati, jiwa dan raga terhadap karakter ibu mertua dan juga bisa membangun dunia Dasim ini menjadi cukup intens, terutama terhadap tokoh Salma sebagai seorang istri. Kemudian juga Om Arswendi, Bening yang
Ya. Iya, jadi karakternya juga Dasim lagi motif. Pak Kiai. iya, karakter Pak Ustadz gitu yang sangat berwibawa. Kita banyak ngobrol juga kan awalnya pada saat proses reading sebenarnya terhadap konsep ceritanya gitu. Ibu Yati Surahman ini yang sebagai penyegar kami ketika kami sedang syuting gitu. Jadi banyak sekali jokes-jokes lucu. Terus juga sama Morgan, salah satu aktor yang cukup cepat gitu ya merespon dan juga memberikan tawaran-tawaran emosi, acting yang realistis gitu loh. Hubungannya di antara Salma juga jadi kebangun. Ada Dinda Kanya Dewi, banyak layer of emotion. Anida Thomas kita semua tahu dengan filmografinya yang cukup banyak, perannya agak lumayan challenging. Jujur memang kita nggak terlalu banyak melakukan proses reading ya saat itu ya. Untungnya memang all cast yang lain membantu karakter Indri sebagai sahabatnya Salma. Aku cukup banyak diskusi dengan Dinda juga sih. Editing di film ini salah satu tugasnya itu kan mengatur alur ceritanya sehingga penonton itu tidak hanya menjadi objek tapi menjadi subjek. Kita di editing juga mengatur posisi jump scare-nya, gimana harus masuk, gimana harus ngagetin gitu. Saya pakai tempo ke-6 untuk jump scare-nya di film ini. Penonton film Indonesia horor itu kan 1, 2, 3 gelap mata dia. Iya. Kan? Maksudnya apapun yang kita buat itu nggak terlihat. Ketika 3, 4 nggak ada apa-apa kok. Dia akan buka mata. Iya benar. 5, 6 glare. Tapi beneran semua kaget sih tadi Mas. Pas aku baca karakter Salma ini sangat kompleks, layernya banyak banget. Bayangin dia sebagai seorang istri yang baru menikah, apalagi masih awal-awal kehamilan. Aku baru tahu akhirnya karena aku juga belum pernah hamil. Saat aku melakukan riset, oh ternyata memang ibu tuh sangat-sangat kompleks gitu emosinya. Terus juga konfliknya juga gak cuma sama suaminya, tapi ternyata juga sama ada mertuanya, sama banyak hal yang menurut aku itu menjadi layer-layer emosi yang sangat menarik untuk aku mainkan. Dan karena kita udah pernah syuting bareng ya Mar, jadi itu sangat memudahkan. Terus kita juga ada reading workshop, dan yang aku appreciate juga pemain-pemain di sini sangat respect satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada adegan yang memang harus menguras emosi, kita sama-sama saling tahu. Posisi Arman itu sangat berat menurut saya, entah secara karakter ataupun in real life. Buat teman-teman semua juga saya rasa bukan hal yang mudah untuk ngatur atau membagi rasa cinta dan kasih sayangnya antara istri dan juga ibu. Apalagi di sini Arman kan anak tunggal ya. Jadi pastinya ada rasa kecemburuan antara ibunya pada saat anaknya tiba-tiba kok udah gede aja, udah married dan lain-lain. Aku pikir kuncinya sebuah hubungan itu kan komunikasi, keterbukaan, kejujuran dan lain-lain. Tapi ternyata ada faktor lain yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol, yaitu contohnya Dasim. Faktor yang memang gaib dan tidak bisa kita kendalikan ini tadi hanya bisa kita bentengi ya dengan kekuatan iman seperti yang sudah diajarkan juga di film Dasim ini. Saya selalu nikmatin karena saya bertemu dengan teman-teman baru, dengan karakter-karakter baru, dengan suasana baru. Jadi saya berusaha untuk membuat sesuatu, memberikan sesuatu yang bisa dinikmati banyak orang dan semoga banyak orang bisa menerimanya. Saya tuh teman satu pesantrennya Salma, cukup terinspirasi sama Salma lah ya dengan segala kesuksesannya. Indri ini emang meluangkan banyak waktu untuk Salma, jadi mau aja kalau Salma ada masalah apapun dia selalu berusaha hadir. Teh Diah ini bisa berupa bisik-bisik tetangga, ya. Jadi hati-hati ibu-ibu di luar sana ya, kalau ada tetangganya yang kayak Teh Diah jangan dipercaya dulu gitu. Apalagi kalau dia ngasih dendeng. Si Dika ini ya dia respect aja sih sama Salma, dia terinspirasi sama sosok Salma yang begitu positif, begitu ceria. Di saat Salma ada masalah atau apa ya udah call me gitu. Telepon saya. Tapi di sini ada poin yang mau disampaikan di film ini, kalau hubungan berjarak Dasim merusak. Itu dia. Saya sangat menyenangkan jadi Ustadz karena saya diingatkan untuk melihat ayat-ayat. Saya juga mati-matian menghafalnya dan ya, sambil maki-maki diri sendiri, kenapa nggak dari kecil gue belajar. Iya, saya bisa menghayatinya setelah juga ada terjemahannya, dan saya juga didampingi oleh Ustadz yang bagus dari Bandung. Dia sangat luar biasa dan saya sangat senang dengan suaranya, dan dia mengajarkan saya bagaimana lafalnya lebih mudah menghafalkan seperti menyanyi, seperti La ikraha fiddin
Kota Bainar-Robi. Waduh, enak banget itu. Saya nikmatin dan saya dengar setiap mau tidur, jadi saya mulai hafal. Dan saya bersemangat untuk menghafalnya karena ini tantangan buat saya. Tapi pada dasarnya Ustadz ini ya Ustadz gaul, jadi para santri itu tidak sungkan berhubungan. Contohnya dengan Salma yang dia banyak curhat kepada Ustadz. Sekarang gantian saya tanya, gimana sih nonton tadi rasanya? Gimana? Para wartawan. Banyak istighfar. Ya, semoga insyaf ya. Rumah dia yang kita pakai untuk set syuting itu 20 tahun tidak dipergunakan, dan disitulah lupa salam. Jadi beneran merinding, gak jatuh beneran saya. Tapi akhirnya saya minta maaf biar beda dunia, tapi kan dia juga makhluk yang ciptaan Tuhan gitu. Itu yang terjadi sih. Terakhir kita akan foto lagi, jadi kami persilakan untuk berdiri jajaran cast dan filmmaker. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh jajaran cast dan juga filmmaker dari film Dasim. Jin Dasim sama dengan emosi penonton dibawa naik turun. Biasanya kalau film horor tuh entah kenapa sih GI-nya tuh selalu ada aja yang ganggu gitu. Di sini rapih banget. Makin penasaran kayak gimana sih Dasim itu, botol pas pecah tuh. Aduh, ada apa lagi? Aku udah gini aja deh, udah nggak bisa ngeliat. Kita nonton filmnya berasa jadi istrinya ya, ngerasain kayak gimana gitu kalau di posisi kayak gitu. Aduh. Wajib bawa pasangan sih nonton biar ngerti. Wajib nonton. Wow, keren. Ada rasa mencekam sepanjang film sih yang berhasil dibangun. Kengerian tuh terbalas sih di ending film. Ini filmnya perempuan banget dengan segala insecurity-nya gitu sebagai pengantin muda. Itu menurut aku relate banget sih. Ajak teman saudara yang paling penakut deh. Mencekam. Merinding gue. Kajang film begini. Yang serem, yang pas masuk itu tuh si Bisumi masuk ke rumah mendebarkan. Seru, harus nonton. Horor, tapi ternyata pesan-pesan religinya tuh kuat banget. Scene favoritku ketika Al-Baqarah ayat 257 itu dibacakan. Banyak pelajarannya, kalian harus nonton. Plot twistnya apalagi gokil, nggak ketebak. Pas Salma lagi lari-lari dikejar itu, treatmentnya itu asik banget. Gokil, halus, unpredictable. Actingnya so far keren-keren banget semua. Kak Omar Daniel, Zulfa keren banget. Scene yang Kak Omar itu baru kelar mandi. Itu tuh intens banget tuh. Pak. Yang relate di aku sih adegannya itu waktu si bibinya ke rumahnya yang cewek itu shock banget sih. Karakter kayak aku banget, istrinya ya kayak Salma ya. Sering terjadi karena kebetulan aku juga sensitif lah dengan hal-hal mistis kayak gitu. Untung saya udah gak nikah loh. Kalau hari saya nikah saya digangguin juga kayak begitu sama Jin Dasim. Saya mau ajak teman saya yang sudah menikah biar dia tahu hati-hati dalam berumah tangga. Selamat datang di gala premier film horor terbaru persembahan dari Star Vision, Dasim. Berikan sambutan yang paling meriah dan tepuk tangan. Yang pertama kita undang produser dari Star Vision, Bapak Bintu Bisar, sutradara Ginanti Rona, dan kita undang bergabung bersama kita segenap jajaran cast dari film Dasim. Makasih ya udah menyempatkan hadir ke gala premier film Dasim ini. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari film ini. Belakangan ini banyak sekali korban-korban Dasim di Indonesia ya. Semoga dengan adanya film ini kita menjadi punya pelajaran ilmu. Apa sih yang dilakukan Dasim itu? Semoga tidak ada lagi korban-korban Dasim di Indonesia. Terima kasih. Semoga kalian suka sama filmnya dan semoga setelah kalian nonton kalian bisa merasakan sesuatu dan bisa merefleksi diri setelah nonton film ini. Thank you. Semoga tayangan ini bukan hanya bisa menghibur kalian juga, tapi bisa kalian ambil hikmahnya dan bisa kalian sebarluaskan ke yang lainnya. Ajak teman, keluarga semua untuk nonton film Dasim mulai tanggal 15 Mei di bioskop. Kita langsung aja nonton, jangan sampai terlalu malam karena makin banyak Dasim yang akan hadir malam ini. Terima kasih atas kehadiran malam hari ini untuk film kami Dasim. Semoga terhibur atas filmnya. Terima kasih. Terima kasih, Luar biasa keren. Teriak nggak? Oh teriak-teriak. Shock nggak? Shock banget. Keren, pokoknya keren, mantap. Kalian harus nonton Dasim, keren banget.
Takut gak? Takut banget, apalagi tanduknya serem banget. Serem. Dasim itu setahu aku ya jin pengganggu rumah tangga. Salah satu film horor dengan gaya baru. Ini seru banget sih. Serem banget, keren, ngeri. Kayak roller coaster banget, sumpah. Adegan yang rumahnya kosong tiba-tiba. Iya, yang tiba-tiba berubah jadi gelap itu. Saksikan Dasim tanggal 15 Mei di seluruh bioskop di Indonesia. Adegan-adegannya horornya dapet banget. Karakter yang paling aku suka, Pisumi, disturbing, menyeramkan. Seru, banyak yang tidak diduga-duga. Mendebarkan. Plot twist, keren, serem. Jangan salah pasangan. Keren parah. Di luar ekspektasi gue, bagus dan gue enjoy sampai akhir. Mungkin Pak Ustadz kali. Lo harus nonton. Mencekam, kita kayak finding the dots siapa yang melakukan ini dan ditutup dengan payoff yang sangat memuaskan. Scene favorit, scene ritual sih, bagus banget. Seru, menegangkan. Baru kali ini dengar kata Dasim. Jadi kayak aduh takut banget nih kalau misalkan kejadian di aku. Serem, merinding, takut. Dasim ini urban horror gitu ya. Ini salah satu film horor favoritku. Ajak suami dan pasangan, ini penting gitu, karena banyak yang bisa kita dapat juga. Wow, ini beyond my expectations banget sih. Serem, keren, must watch. Aku sih sukanya pas lagi di Rukiah, itu bener-bener merinding. Banyak banget jump scare. Dan kalian jangan lupa nonton biar ngerasain jump scare-nya dan overthinking-nya. Gokil, plot twist-nya gokil banget. Bener-bener bikin jump scare gue terus deh dari awal sampai akhir, gokil. Keren, menegangkan, serem. Ya waktu di Rukiah sih itu bener-bener yang klimaks banget sih. Serem, menantang, waspada. Yang pada berumah tangga, pokoknya jangan banyak curiga, jangan overthinking karena itu adalah ulah Dasim. Film horor yang sangat bermakna ya guys dan mengajarkan banyak banget hal di rumah tangga which is aku belum ngalamin tapi semoga semua orang nonton bisa dapat maknanya guys. Harus nonton guys, harus nonton. Horornya dapat, serem banget. Dan yang aku tahu sih memang dia jin perusak rumah tangga ya. Ternyata hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi gitu loh di sebuah rumah tangga gitu. Jujur saya shock. Ngerasain kayak roller coaster ya, habis sayang-sayangan, tiba-tiba dar gitu ya. Lagi yang mau nikah nih guys, ya ampun. Sebelum nikah kata gue lu nonton Dasim dulu dah. Jadi kita masih deg-degan ya sampai sekarang. Ceritanya plot twist sih. Pelajaran juga buat kita supaya jaga-jaga. Ngeri. Jam scare yang malam-malam yang nabrak Bu Sumi itu ngagetin banget. Paling takut di adegan yang didatengin sama tiga hantu ya. Nah itu serem banget. Terima kasih semuanya menyempatkan hadir di gala premier film Dasim ini. Semoga dengan film Dasim ini tidak ada lagi korban-korban Dasim. Semoga teman-teman bisa terhibur oleh film terbaru kami ini. Tolong beritakan berita positif ini ke teman-teman, keluarga semua, ajak untuk nonton film Dasim di tanggal 15 Mei 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman setelah nonton film ini jadi lebih bisa merefleksi diri dan ada yang bisa kalian petik dari film ini setelah menonton. Terima kasih yang sudah hadir semuanya. Teman-teman terima kasih dulu sama buat teman-teman kru yang kayaknya banyak hadir hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Dan jangan lupa undang tetangga, sahabat, saudara semuanya untuk nonton di bioskop nanti tanggal 15 Mei. Kalau enggak, Dasim yang datang. Mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran di malam hari ini. Buat penonton kalian yang akan menjadi penonton pertama film Dasim. Terima kasih banyak dan semoga terhibur ya. Hubungan berjarak, Dasim merusak. Selamat menonton. Terima kasih. Satu kata buat Dasim. Keren, plot twistnya keren banget. Keren banget. Terima kasih. Serem nggak? Keren. Keren.
Takut nggak? Happy banget lihat antusiasme teman-teman semua yang hadir malam ini. Mereka semua terlihat happy dan puas sama hasilnya sama kayak kita para cast. Sesuai ekspektasi, jadi memang porsi drama dan juga horornya itu hampir sama. Jadi nggak cuma nakut-nakutin aja, tapi banyak sekali pesan moral yang bisa dipetik. Hasil kerja keras. Betul, hasil kerja keras kita terbayarkan. Betul. Pokoknya kita benar-benar berharap semoga film ini diterima sama masyarakat dan banyak yang nonton akhirnya. Amin. Aku nggak pernah membayangkan aja jadinya bisa seperti ini gitu. Apalagi Zulfa, Omar, luar biasa semuanya, keren-keren banget. Kudos buat Mbak Ginanti Rona. Suasana gala premier, suasananya seru banget, seneng banget karena banyak banget yang suka filmnya. Terbayar lah capeknya, puas juga sih dengan hasilnya. Khususnya buat pasangan-pasangan yang sudah menikah maupun dalam kondisi hubungan yang baik-baik saja, nonton Dasim karena jangan-jangan ada Dasim di hubungan kalian. Suasana premiernya sangat meriah sekali, hangat juga, intimate juga. Harapannya semoga penonton bisa mendapatkan sesuatu setelah nonton film Dasim. Mudah-mudahan happy ini benar-benar happy lagi, ditambah ketika tanggal 15 dan seterusnya gedung bioskop dipenuhi untuk menghadiri film Dasim. Aku jujur tadi juga ada sempat kaget-kaget, sesuai ekspektasi, dapat banget feel seremnya dan feel hancurnya keluarga itu kayak terlihat banget. Yang mainnya itu pakai hati, dengan capeknya udah kebayar, udah keren filmnya. Nonton Dasim. Film Dasim. Film Dasim. Nonton Dasim. Film Dasim. 15 Mei. Tanggal 15 Mei. 15 Mei. 15 Mei. Di bioskop. Di bioskop.